Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Insinyur Abdul Aziz MPD MT selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan kesempatannya kepada kami untuk memaparkan materi yang kami buat, yaitu bahasa dan kepribadian Indonesia. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 4 anggota. Saya sendiri selaku moderator yaitu Ahmad Maulana Arsal dan 3 anggota lainnya yaitu Rizkyanti, Delva Animatata, Muhammad Fatur Rahman Suparman. Kemudian materi pertama yaitu saya sendiri yang akan membawakannya, yaitu pendidikan watak melalui bahasa. Melalui bahasa, manusia dapat berinteraksi, berkomunikasi, dan mengembangkan dirinya. Bahasa juga berperan penting dalam pendidikan karakter, karena bahasa dapat membentuk karakter manusia. Bahasa merupakan refleksi kepribadian. Baik atau buruknya, karakter seseorang tercermin dari cara orang tersebut ketika berbahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Bisa dibilang tabiat atau watak. Dengan demikian, karakter, watak, tabiat dapat dipahami sebagai sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik atau buruk yang berhubungan dengan norma sosial. Oleh karena itu, erat kaitan antara karakter dan interaksi sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tentu melibatkan bahasa saat berinteraksi dengan sesamanya. Bahasa merupakan unsur penting kebudayaan transformasi budaya selama ini berlangsung tiada lain karena peran bahasa pula. Ada ungkapan, bahasa menunjukkan bangsa. Telah terbukti. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui budaya dan pola pikir suatu masyarakat. Karakter seseorang tampak dari perilaku berbahasanya. Sebagaimana ditegaskan oleh Effendi, bahwa cara berpikir seseorang tercermin dalam bahasa yang digunakannya. Jika cara berpikir seseorang itu teratur, bahasa yang digunakannya pun teratur pula. Melalui data kebahasaan, kita dapat mengetahui karakter bangsa ini. Baik, materi kedua akan disampaikan oleh saya, Delva Dita, mengenai fungsi bahasa Indonesia dalam mengembangkan kepribadian Indonesia. Pengertian bahasa. Bahasa dibentuk oleh kaidah, aturan, serta pola yang tidak boleh dilanggar agar tidak menyebabkan gangguan pada komunikasi yang terjadi. Kaidah, aturan, dan pola-pola yang dibentuk mencakup tata bunyi, tata bentuk, dan tata kalimat. Agar komunikasi yang dilakukan berjalan lancar dengan baik, penerima dan pengirim bahasa harus menguasai bahasanya. Bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa bunyi atau suara yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, yaitu mulut. Selain itu, bahasa juga dapat dilakukan dengan cara menggerakkan tubuh manusia atau yang lebih populer dikenal sebagai bahasa tubuh atau body language. Sebagai makhluk sosial, manusia diharapkan mampu memahami fungsi bahasa agar memperlancar keharmonisasian antar sesama mereka. Juga digunakan untuk menyalurkan ide, gagasan, saran, serta perasaan terhadap manusia yang lain. Oleh karena itu, fungsi bahasa sangat urgent dalam berkehidupan sosial. Menurut Book, setidaknya bahasa harus memenuhi 3 fungsi dalam kehidupan manusia di alam jagat raya ini.
Pertama, untuk mengenal dunia di sekitar. Dengan bahasa, manusia dapat mempelajari segala sesuatu yang diinginkannya, baik itu tentang pengetahuan sosial maupun alam. Jenis bahasa yang pertama, bahasa lisan lebih ekspresif di mana mimik, intonasi, dan gerakan tubuh dapat bercampur menjadi satu untuk mendukung komunikasi yang dilakukan. Dua, bahasa isyarat atau gestur atau bahasa tubuh adalah salah satu cara berkomunikasi melalui gerakan-gerakan tubuh. Bahasa isyarat akan lebih digunakan permanen oleh penyandang cacat, bisu, tuli karena mereka memiliki bahasa sendiri. Fungsi bahasa dalam masyarakat. 1. Untuk berkomunikasi dengan sesama manusia. 2. Alat untuk bekerja sama dengan sesama manusia. 3. Alat untuk mengidentifikasi diri. Pengertian kepribadian. Menurut George Herbert Mead, kepribadian ialah tingkah laku pada manusia yang berkembang melalui perkembangan diri. Perkembangan kepribadian dalam diri seseorang telah berlangsung seumur hidup. Menurutnya, manusia akan berkembang secara bertahap melalui interaksi dengan anggota masyarakat. Kepribadian menurut Barus adalah sifat dan tingkah laku khas seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Integrasi karakteristik dari struktur-struktur, pola tingkah laku, minat, pendirian, kemampuan, dan potensi yang dimiliki oleh seseorang, segala sesuatu mengenai diri seseorang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian paling sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur yang ditunjukkan oleh seseorang. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. B. Peranan bahasa Indonesia dalam pengembangan kepribadian. Bahasa Indonesia sebagai alat yang potensial untuk membangun karakter kepribadian bangsa. Peran tersebut meliputi bagaimana proses mulai dari tingkat individu hingga suatu masyarakat yang luas memahami diri dan lingkungannya, sehingga pada saat inilah fungsi bahasa secara umum, yaitu sebagai alat untuk berekspresi dan berkomunikasi. Pada awal pertumbuhan bahasa Indonesia, setiap warga pengguna bahasa Indonesia sangat berhati-hati berbicara karena bahasa yang digunakan pemakainya adalah sebagai refleksi kepribadian. Istilah budi bahasa merujuk kepada pentingnya bahasa digunakan untuk mengekspresikan sikap dan kepribadian terpuji, dan hal ini membuktikan bahwa misi pertama menggunakan bahasa Indonesia adalah untuk membentuk perilaku atau karakter. Bahasa termasuk media komunikasi, maka bahasa merupakan cermin kepribadian seseorang. Artinya, melalui bahasa, seseorang dapat diketahui kepribadiannya atau karakternya. Pranowo. Dengan demikian, bahasa merupakan salah satu bidang yang memegang peranan penting untuk membentuk karakter seseorang. Prawono mengungkapkan bahwa berbahasa secara baik, benar, dan santun dapat menjadi kebiasaan yang dapat membentuk kepribadian seseorang menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, penerapan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar perlu diajarkan sejak anak berada di usia dini. Baiklah, saya akan membacakan materi keempat mengenai peran bahasa Indonesia dalam pengembangan karakter. Bahasa merupakan alat komunikasi yang bisa dibilang sangat sensitif. Bila seseorang salah mengartikan bahasa orang lain, maka orang tersebut bisa saja tersinggung. Begitu banyak keragam bahasa yang dimiliki negara kita. Oleh karena itu, hal inilah bahasa dapat mempengaruhi pribadi seseorang. Untuk hal yang lebih sederhana, seperti pada saat seseorang menggunakan bahasa yang halus, maka biasanya orang tersebut memiliki kepribadian yang lebih halus. Dalam bahasa, pasti ada syarat atau aturan tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya. Seperti dalam bahasa Indonesia terdapat subjek,
predikat, objek, dan keterangan. Selain itu, juga ada aturan yang sudah ditetapkan oleh para ahli bahasa Indonesia, yaitu ejaan yang disempurnakan serta tanda baca. Adapun hubungan ketiga poin tersebut dengan kepribadian yakni, secara langsung bila seseorang bertutur kata tanpa aturan, maka orang lain akan sulit menerima maksud dari perkataan orang tersebut. Secara umum, bahasa memang satu hal yang sangat membantu manusia dalam berinteraksi antar sesama. Karena dengan bahasa kita dapat mengerti apa yang kita maupun yang orang lain inginkan. Tetapi bila kita tidak dapat mengatur atau menggunakan bahasa yang baik dan benar, justru itu malah akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain karena dapat menyinggung perasaan orang lain. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.